Hai guys, kembali lagi bersama aku Devi. Kali ini aku mau bahas video yang lagi viral banget soal seorang wanita yang men-shoot seorang pria di ruang persidangan. Sebenarnya ini tragedi lama sih, tapi baru-baru ini viral. Di video ini aku gak ngasih footage aslinya karena aku menghindari dolar kuning sama dolar merah guys. Jadi kalau kalian mau lihat footage aslinya, kalian bisa kunjungi shortku ya. Udah aku upload lebih awal. Kisahnya begini nih, di tanggal 6 Maret 1981, seorang ibu single parent bernama Merin Bahmer melepaskan tembakan saat pengadilan sedang berlangsung di wilayah Jerman Barat. Target Merin saat itu adalah seorang pria predator berusia 35 tahun yang diadili atas pembunuhan putri kecilnya. Dan pria tersebut meninggoy setelah menerima 6 peluru tepat di punggungnya. Sontak saja aksi itu langsung membuat Merin menjadi viral di Jerman guys, bahkan di dunia. Hingga kasus ini mengundang banyak sekali perdebatan apakah yang dilakukan Merin ini dalam membalas putrinya dapat dibenarkan atau tidak. Masalahnya sidang ini baru aja berlangsung, belum mendapat keputusan lebih lanjut. Atas kasus ini, Merin pun dijatuhi hukuman 6 tahun penjara karena telah menembak pemerhem dan pembunuh putrinya di ruang sidang. Kita bahas dulu ya, siapa sih Merin Bahmer ini? Jadi si Merin ini merupakan seorang ibu tunggal yang berjuang seorang diri menghidupi putri kecilnya. Merin bekerja mengelola sebuah pabrik kecil pada tahun 1970 di kota Lübeck, Jerman. Dia tinggal bersama anak ketiganya yang bernama Anna. Karena keterbatasan ekonomi, anak pertama dan anak keduanya telah Merin serahkan kepada orang lain untuk diadopsi. Anna sendiri merupakan anak yang selalu ceria, selalu punya keingintahuan besar, selalu ingin belajar. Ia kerap kali membantu ibunya bekerja setelah pulang sekolah. Jadi walaupun kecil ini udah punya rasa iba yang tinggi ya guys. Mungkin dia tahu lah ibunya ini menghidupi anak-anaknya sedari kecil sendirian. Hari demi hari Merin ditemani oleh Anna, tapi setelah tanggal 5 Mei 1980 semuanya berubah menjadi hal yang mengerikan guys, dimana Anna ditemukan tidak bernyawa. Menurut keterangan media NDR, gadis berusia 7 tahun ini waktu itu bolos sekolah karena habis cekcok sama ibunya guys, dan tak lama setelah dia menghilang ternyata ada seorang pria berumur 35 tahun bernama Klaus Grabowski yang merupakan tetangga Merin sendiri ini menjadi seorang yang bertanggung jawab atas meninggoynya si Anna. Aku mohon maaf banget ya, ini ngomongnya meninggoy bukan aku karena nganggap sepele atau nganggap guyonan, karena YouTube ini strict banget sama kata-kata yang berbau-bau gitulah guys. Menurut catatan kepolisian, Klaus sendiri ini merupakan pria yang banyak sekali terjerat kasus. Penyelidik kemudian menemukan fakta bahwa Klaus telah menahan Anna di rumahnya selama berjam-jam sebelum ia memperkaos dan mencek Anna hingga tewas. Setelah mengetahui Anna ini telah meninggoy, Klaus memasukkan tubuh kecil Anna di dalam sebuah kardus lalu menaruhnya di tepi saluran air. Tak berselang lama di malam harinya, Klaus ini ditangkap pihak kepolisian karena dibocorin sama tunangannya Klaus sendiri atas aksi pembunuhannya ini guys. Kematian Anna membuat ibunya sangat terpukul. Tak disangka momen pertengkaran tadi siang yang ia hadapi dengan anaknya itu sekaligus menjadi momen terakhir yang ia dapatkan dari seorang putrinya guys. Dan hingga 1 tahun kemudian Klaus mendapati sidang pertamanya. 1 tahun ya guys ya, ini waktu yang benar-benar lama buat seorang ibu yang menahan amarahnya. Selama persidangan, Klaus telah membuat pernyataan mengejutkan kepada media. Ia menyatakan sebelum melakukan perbuatan keji kepada Anna, Klaus mendapatkan perlakuan tidak enak dari Anna ya. Kamu mau perlakuan enak dari bocah 7 tahun yang digrepe-grepe sama orang usia 35 tahun itu macam mana mas? Tapi ironisnya bukan itu guys. Kalau kalian berpikirnya mungkin si Anna ini ngelawan ya waktu mau digituin, ternyata kalian tahu pengakuannya si Klaus ini apa? Kalau Anna itu yang menggoda
Klaus. Bahkan Anna mengancam jika tidak memberikan sejumlah uang kepadanya, ia akan memfitnah Klaus dan melaporkannya kepada Marin, ibunya Anna, atas kasus penganiayaan. Pengakuan ini terdengar seperti jarum di telinga Marin saat itu. Udah kejadiannya ini 1 tahun kemudian baru disidang. Terus dia ngefitnah putri kecilnya kayak gitu. Di hari ketiga persidangan, Marin yang hadir membelakangi Klaus, kemudian mengambil pistol dari sakunya dan menarik pelatuknya sebanyak 8 kali. 8 dari peluru yang ia layangkan, 6 mengenai punggung Klaus dan membuat Klaus tewas di tempat seketika. Saksi mengatakan setelah Marin melakukan aksi nekatnya itu, ia dengan lantang mengatakan, "Dia telah membunuh anakku. Aku berharap dapat menembak mukanya langsung, tapi ternyata aku membelakanginya dan yang terkena hanya belakangnya saja. Aku harap dia mati." Saat itu keadaan pun berubah. Marin yang semula hadir di ruang persidangan sebagai ibu korban dan menjadi saksi berubah menjadi tersangka. Marin pun langsung mendapati hukuman pidana selama 6 tahun dan dia pun membuat pengakuan di ruang persidangan itu kalau malam-malam sebelumnya Marin ini bermimpi dan selalu bermimpi Anna hadir di ruang persidangan dan Anna menginginkan Marin untuk menembak Klaus hingga tewas. Marin sebagai ibu yang benar-benar merasa terpukul, ya udahlah kalau emang ini keinginan anakku, gak apa-apa, aku mengorbankan diri walau aku harus jadi seorang tersangka. Itulah kisah balas dendam dari seorang ibu atas kematian putrinya. Marin pun membuat pernyataan pada dunia seperti ini, "Jika di dunia ini tidak bisa memberikan keadilan setimpal, maka biarlah aku yang akan membalasnya meski nyawa menjadi taruhannya." Tapi kalau kalian lihat footage-nya ya, si Marin ini punya skill nembak sih menurutku. Jadi sekali lagi ya guys, kalau kalian mau lihat footage aslinya, kalian bisa masuk ke channel aku, klik aja short. Di situ nanti aku kasih judul Marin Bahmer. Oke lagi, sekian kasus kali ini singkat, yang penting kalian dapat informasi dan maksud dari video itu. Sampai jumpa di next video, bye bye.